Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama dan utama, hamba senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita, keadaan kita adalah senantiasa dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, penuh limpahan cinta kasih Allah yang semuanya itu didorong untuk menghadirkan manfaat untuk semua. Jadi konsepsi salam Abah langsung naikin ke fase yang kedua. Dalam kesederhanaan pola pikir tentang salam, tentang keselamatan, tentang kesejahteraan, tentang penuh cinta, tentang Rahman Rahim, tentang rahmatan lil alamin. Ya sebenarnya kalau kita mau sedikit mengendorkan saraf otak kita, yang dibahas itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dalam untayan ini Abah mengingatkan rumusan-rumusan tentang tazkiyatun nafas, rumusan-rumusan tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, rumusan-rumusan tentang Iqra kitabaka, rumusan-rumusan tentang jati diri, rumusan-rumusan tentang tapa selira dan tata krama. Inti agama sebenarnya di putaran itu. Maka Abah senantiasa mengajak anak-anak Abah untuk berpikir lebih terbuka, memahami setiap detail kata yang kita omongin, kita pikirkan, sehingga nanti tidak menghadirkan tafsir yang bergelimpangan, tafsir yang simpang siur, dan tafsir yang makin menjauhkan kita pada esensi dari kalimat dan kata-kata yang kita sampaikan. Demikian juga tentang fenomena kita menyikapi tafsir yang ada dalam Al-Quran. Sesuai dengan hukumnya, Allah memberikan beberapa bukti dalam lintasan ayat kauliyah, ayat kauniyah, dan ayat nafsiyah. Nah, ketika fenomena bulan Ramadan di pertengahan hingga menjelang akhir, masyarakat kita terfokus pada fenomena kejadian tentang turunnya Al-Quran, yang bahasa agamanya disebut dengan kata nuzul Quran. Yang poin besarnya kita nggak boleh melupakan tentang esensi kejadiannya, tentang ayat tarkhiyahnya, bukti sejarahnya, bahwa nuzulul Quran itu adalah ungkapan dibalik kejadian Rasulullah Muhammad menemukan fenomena kejadian keterbukaan dirinya terhadap diri sendiri, dirinya terhadap genetikanya, dirinya terhadap alam sekitarnya, dan dirinya terhadap Sang Maha Penciptanya. Ini yang nggak boleh dilupakan. Dan prosedur itu pun juga tidak boleh ditutupin bahwa proses itu terjadi tidak di tempat yang terbuka, tidak di tempat yang terang benderang, tidak di tempat keramaian, tidak pula di tempat yang selama ini kita sebut masjid secara harfiah ya.
tapi di dalam gua, di satu tempat di mana kesendirian itu dan kegelapan itu menghadirkan keterangan, menghadirkan cahaya untuk diri, lingkungan, alam, dan semua hal yang menjadi ciptaan. Ini yang nggak boleh dilupakan tentang fenomena nuzulul Quran. Tidak lantas mengambil poin langsung dipangkas bahwa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Kesannya sangat mentah sekali, karena di dalam kejadian itu ada lipatan-lipatan kejadian yang selama ini terkesan ditutup-tutupin. Bahwa nuzulul Quran tidak terjadi di masjid, tapi di dalam gua. Nuzulul Quran tidak terjadi di keramaian, tapi dalam keheningan. Nuzulul Quran tidak terjadi di sesuatu yang terang benderang, tapi dalam kegelapan. Ini yang perlu diambil poinnya. Sehingga jangan pernah berharap esensi nuzulul Quran didapat ketika kita melampaui kejadian itu. Nggak matching. Jadi Abah menyarankan menjadi berbeda itu nggak buruk-buruk amat. Karena sesuatu yang dianggap berbeda seringkali menghadirkan sesuatu yang tidak sama dengan sebelumnya. Poin pertama di situ. Penegasan di poin ini ada pada fenomena ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menemukan jati dirinya, di mana penguraian jagat alitnya mampu membedah keberadaan jagat ageng. Kematangan secara spiritual, kematangan secara fisikly, kematangan secara pikirannya mampu membedah dan menghadirkan cahaya yang kemudian mengkaitkan keberadaan beliaunya dengan esensi-esensi yang lebih tinggi. Ini yang perlu dicatat. Di dalam kejadian nuzulul Quran ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang dibudayakan. Sehingga keaslian prosedur turunnya kejadian ini menjadi sangat jauh sekali dari kerangka berpikir kita. Terutama bagi mereka yang nggak lagi mau berpikir tentang itu. Jadi harapan yang ingin didapat itu seperti apa sih sebenarnya fenomena nuzulul Quran ini? Tahapan yang terjadi itu melalui prosedur yang seperti apa sih sehingga Al-Quran itu turun saat itu? Terus apa sih yang memicu potensi kejadian itu bisa menghadirkan fenomena yang sampai hari ini dikenang oleh masyarakat dunia? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Sehingga masuk dalam ranah yang beberapa waktu itu kita pernah kupas sepintas tentang hablum minan nafas, tentang hablum minan nas, tentang hablum minal alam, dan hablum minallah. Ini nggak bisa dilepaskan. Prosedur inilah yang kemudian secara budaya kita kenal dengan kejadian tapak berata, yang secara agama disebut apa namanya ya, munajatan lah, terus apa namanya, uzlah kayak, terus apa lagi, nyepi kayak, atau apalah itu. Dan kejadian ini tidak boleh dianggap hanya untuk orang Islam, karena Al-Quran tidak hanya untuk orang Islam.
Dan fenomena yang ditunjukkan Rasulullah ini berlaku untuk seluruh makhluk sebenarnya. Makanya perintah-perintah di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina muslimu. Ini yang perlu dicatat. Jadi nggak perlu cemburu ketika orang lain yang KTP-nya mungkin bukan Islam, casingnya bukan Islam, menggunakan metode yang Rasulullah pakai. Bahkan kadangkala kita yang mengaku Islam pun nggak kenal dengan fenomena yang Rasulullah ajarkan tentang tapa berata, tentang uzlah, tentang nyepi, tentang prosedur menyendiri. Ini yang perlu dicatat ya. Jadi mulai deh kelontokin pengetahuan-pengetahuan yang membatasi cara berpikir kita, bahwa Rasulullah Muhammad dengan keterbukaan cara berpikirnya, dengan kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan kecerdasan spiritualnya, tidak membatasi pola dan cara untuk mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Ini yang perlu dicatat, supaya kita mampu menemukan terobosan melalui petunjuk yang Rasulullah pernah kasih. Dan ini adalah misteri. Para pemuka agama jarang membahas tentang ini, bahkan jarang sekali yang menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad bertapa berata. Bahkan di kalangan santri sekalipun, kalau udah mengkaitkan dengan fenomena goa, pasti tapa. Kalau tapa utawa tapa berata tidak sekalipun dikaitkan dengan Islam. Ini yang menjadi menarik sebenarnya. Ini kesengajaan atau karena ketidaktahuan. Nah, insya Allah dari awalan ini nanti akan bisa kita kembangkan sudut pandang yang lebih luas. Kopinya disiapin, rokok disiapin, duduknya yang lebih enak. Hari ini Abah ingin membicarakan tentang sesuatu yang mungkin untuk beberapa saat ini menjadi penting ya. Karena memahami tentang Islam, memahami tentang agama, dan memahami tentang sikap Islami ini menjadi dasar untuk kita lebih dewasa dalam hidup ya. Makanya Abah selalu kasih contoh bahwa dalam fenomena aktivitas pesantren kita tidak membatasi casingnya, tidak membatasi agama, tidak membatasi budaya. Karena pada akhirnya kita akan sadar kok bahwa agama yang selama ini kita anut, agama yang selama ini kita yakini, kita sendiri nggak tahu-tahu banget mana itu yang agama, mana itu yang budaya, mana itu yang tradisi, dan mana itu yang adat istiadat. Selama ini kan campur baur. Selama ini itu campur aduk. Sehingga hari ini Abah memberikan batas kejelasan bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan oleh manusia itu agama. Apapun yang dilakukan manusia itu budaya. Apapun yang dilakukan manusia itu nanti akan berangsur menjadi tradisi, yang kemudian naik menjadi adat istiadat, yang kemudian naik lagi dengan penuh keyakinan kita sebut sebagai agama. Proses ini harus diterima, dan apapun dasar pengetahuannya, Abah menekankan mulai berpikir yang lebih slow tentang hakikat agama, supaya kita tidak membatasi diri dalam aktivitas-aktivitas keseharian kita.
Kembali pada poin yang hablum minan nafas. Cinta pada diri sendiri sebenarnya. Karena ini menjadi sangat penting sekali. Kalau diri kita tidak bisa menempatkan diri kita, tidak bisa memperlakukan diri kita spesial dari yang lainnya, maka dirimu hanya akan berputar-putar di putaran yang sama dengan waktu yang berbeda, kejadiannya melulu itu aja. Boleh percaya, boleh enggak. Sehingga buat abang nggak penting-penting amat pakaianmu seperti apa. Buat abang nggak penting-penting amat isi KTP-mu itu agamanya apa. Namun abang lebih menitik beratkan pada cara berpikirmu, cara bersikapmu. Di sini nanti akan terkait dengan aktivitas syiar yang selama ini digembar-gemborkan, bersiar. Syiar itu pengumuman. Syiar itu woro-woro. Kemudian diterjemahkan bahwa syiar itu mengajak. Syiar itu mengumumkan, bukan mengajak. Menunjukkan eksistensi diri kita sebenarnya. Jadi bagi Abah, syiar yang terbaik adalah hidup baik. Syiar yang terbaik itu bukan yang omonganmu baik, tapi caramu hidup baik, caramu bertutur baik, caramu bersikap baik, itu syiar yang luar biasa. Sehingga yang kita bawa nanti bukan Islamnya, tapi Islaminya. Harus dipahamin, Islami itu sikap Islam, sikap orang-orang yang berserah diri, sikap orang-orang yang mampu menempatkan diri pada konsepsi tapa selira dan tapa brata. Tapa selira dan tata krama ya. Yes, naik di tensi yang kedua. Sampai di hitungan yang kesekian ini, hampir di setengah puasa, bisa nggak kita menemukan apa sih yang udah kita lakukan? Apa sih yang udah kita dapat? Kita masih terjebak pada fenomena puasa, menahan makan dan minum, atau kita udah naik pada pengelolaan cara berpikir, kontrol pikiran, kontrol perasaan, kontrol emosionalnya, atau udah naik lagi di kontrol spiritualnya nih, aktivitas ruh kita. Nah, rumusan-rumusan ini tidak bisa lepas dari hablum minan nafas, hablum minal alam, hablum minan nas, dan hablum minallah. Jadi nanti kita akan bisa menemukan bahwa ibadah itu seperti apa sih? Apakah yang selama ini kita lihat, apa yang selama ini kita lakukan ini bukan termasuk ibadah? Atau yang selama ini kita lakukan itu adalah ibadah? Nah, ini nanti akan terungkap sendiri. Jadi menemukan ukurannya bukan kita melihat orang lain, tapi melihat dalam diri kita sendiri. Berpuasa itu baik, karena itu menjadi perintah di agama. Dan itu menjadi perintah sang ilahi. Namun, Abah lebih menekankan bahwa fenomena puasa ini jauhkan dari konsepsi pahala dan dosa. Karena itu akan membuat kita semakin kerdil. Puasa ini menurut Abah adalah satu lompatan rekayasa genetika sebenarnya. Ketika diri kita menghentikan aktivitas makan dalam waktu yang tertentu dengan kesadaran ilahiyah, kesadaran alamnya, kesadaran dirinya, itu akan memicu potensi genetika kita. Sel-sel kita akan terbangun, terkelola dengan baik. Rekayasa genetika kita akan bisa kita luapkan. Di saat aktivitas tubuh kita yang di dalamnya ada keturunan-keturunan kita, leluhur-leluhur kita, ketika kita bisa menempatkan posisi tubuh ini dengan baik, memperlakukan tubuh ini dengan baik,
itu nanti akan memicu potensi kesadaran dirimu bahwa adamu karena ibumu dan ayahmu. Ayahmu ada karena mbahmu, mbahmu ada karena buyutmu, buyutmu ada karena canggamu, canggamu ada karena udek-udek gantung sewur, sampai di trah tumeralah. Wa dzurriyyatan ba'dahu min ba'di ajmain. Makanya ketika kita melakukan aktivitas kebaikan yang bersifat pribadi, bersifat kolektif, bersifat untuk alam semesta, sebenarnya orang-orang yang terkait dengan keberadaan kita ini juga tercerahkan sebenarnya. Ada tali, apa ya bahasa, kalau Abah menyebut tali jiwa ya. Ada tali yang menghubungkan kita dengan keturunan-keturunan kita. Makanya kalau kita lagi brengsek gitu, mereka pun juga dapat kebrengsekan kita. Kalau kita lagi baik gitu, mereka pun juga mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Nah, fenomena inilah yang kemudian dikerdilkan dengan bahasa pahala itu. Sebenarnya bukan begitu. Ketika kita ngomongin tentang kebaikan yang kita lakukan dan pengharapan tentang pahala itu kita pakai, maka dirimu menjadi kerdil. Karena sesuatu itu terjadi, sesuatu itu sudah terjadi, dan sesuatu itu sedang terjadi. Bahkan hari ini, misalnya hari ini, saat ini misal, ketika pikiran kita mulai terfokus pada satu sudut pandang, disadarin atau enggak, ada bagian dari dirimu yang terkait dengan orang-orang yang selnya ada dalam dirimu. Nah, ini loh yang kemudian tidak dijabarkan dalam fenomena nuzulul Quran ini. Yang selama ini seolah-olah sengaja ditutupin supaya umat Islam ini menjadi goblok terus begitu. Ketika Rasulullah melakukan aktivitas puasa, sel Rasulullah meningkat kapasitasnya yang mengkaitkan antara dirinya dengan keturunan-keturunannya yang darahnya masih mengalir dalam dirinya. Yang nanti akan memicu potensi kesadaran diri, meletupnya pengetahuan-pengetahuan orang-orang yang terkait dalam dirinya, sampai menjangkau di batasan-batasan yang lainnya. Batasan-batasan yang lebih tinggi. Esensial hablum minal alamnya, hablum minallahnya. Ini yang perlu dipahami. Ketika orang bertapa berata, ketika orang dengan munajat yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar, ketika orang melakukan tazkiyatun nafas misal, ketika orang tentang melakukan aktivitas uzlah misalnya, sebenarnya prosedur ini langsung berlaku. Contoh misal begini, ada nggak di antara kita ketika puasa melakukan aktivitas tahan napas sampai 37 deh? Karena berbeda, hanya tahan napas doang dengan 37 detak jantung berbeda. Rumusan ini Abah duplikasi dari polanya Nabi Daud dulu. Hitungan 37 detak jantung ini mampu mengaktifkan bagian-bagian misteri yang selama ini ketutupan dalam diri setiap orang. Dan di situ ada optimalisasi hati. Di dalam jantung ada bagian-bagian misteri yang Imam Ghazali menyebutnya bili ilahi istilahnya. Kalau orang Jawa menyebutnya ono jinem istilahnya kan gitu. Jadi di dalam jantung yang bahasa Arabnya selama ini ditafsiri dengan kolbun, itu mampu memicu potensi aktivasi pengetahuan yang tertutupin, yang tersimpan dalam sel yang kita dapat dari leluhur kita. Ya termasuk apa namanya ya, termasuk kebangsatannya juga termasuk kan gitu. Jadi makanya kita seringkali menemukan atau beberapa kali menemukan orang yang ahli tapa berata tapi perilakunya brengsek kan gitu. Ya karena saat itu frekuensi yang muncul di pengetahuan selnya dia dari genetika kebangsatan itu. Makanya dalam upaya-upaya yang selama ini Abah perkenalkan untuk
mengakuin keberadaan diri, mengakuin keberadaan organ, mengakuin keberadaan orang tua, mbah kita, buyut kita ini, dan meminta maaf kan untuk mereka itu memicu potensi pengetahuan yang selama ini pernah mereka serap, pengalamannya, kemuliaannya, supaya apa? Beban hidup atau yang tadi disebutkan itu karma-karma buruknya itu bisa terurai. Bila nggak dilakukan, maka dirimu hanya akan mengulangi kebangsatan-kebangsatan mereka dan dirimu mengalami kejadian-kejadian yang membuat hidupmu berat. Seolah-olah itu nggak bisa lepas dari kesulitan hidup di putaran yang sama begitu terus. Nah, fase inilah yang menjadi penting di momen nuzulul Quran ini sebenarnya. Yang bahasanya Pak Hadi tadi, apa ngarani? Mengurai apa? Apa Pak Hadi? Mengurai karma ya. Bahasa karma itu hanya populer di kalangan Hindu Buddha. Islam tidak mengenal karma. Namun ayatnya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nek wong Jawa becik ketitik olah ketara ngono. Nek mbahmu elek ya kon ya dadi elek lah ngono. Nek mbahmu apik ya kowe dadi apik. Nek ya kebetulan iki mbahmu ya ana sing elek ya sing apik wong turunane akeh. Nanging ketika fenomena ini enggak kita akuin, dirimu seolah-olah udah melakukan banyak upaya tapi hidup masih berat. Dirimu seolah-olah udah melakukan banyak aktivitas-aktivitas pembenahan hidup, pembenahan ekonomi, tapi hidupmu masih kere misalnya. Ya, hari ini waktunya kita masuk di momen penuntasan karma-karma buruk istilahnya gitu. Mengurai. Yang selama ini sebenarnya meskipun bahasa ini nggak abah omongin, tapi apa yang dilakukan kita selama ini melalui konsep wudhu, konsep salam, konsep mengingat keberadaan mereka itu sebenarnya salah satu aktivitasnya itu ya yang dijelaskan tadi, mengurai karma istilahnya, tapi lebih fokus yang ini. Oke, fase yang ketiga, pertanyaan yang perlu dijawab oleh kita sendiri itu ketika kita mulai mematangin di tazkiyatun nafas, mengendalikan hawa dan nafsu dalam fenomena puasa. Ketika kita mulai memacu kesadaran diri untuk memperlakukan, memuliakan dirimu sendiri, terus kemudian upaya-upaya dirimu untuk menemukan jati dirimu, identitas dirimu, sampai kualitas-kualitas dirimu yang tertutupin ini, tahapannya sampai di mana nih? Di tahap yang ketiga ini, ketika hari ini kita ada di forum ini ya, pikiranmu kemana, hatimu kemana, dirimu yang tahu. Tujuanmu kemana, jangka pendek, jangka panjangnya kemana, dirimu yang tahu. Yang jadi pertanyaannya, mau di fase yang seperti apa sih? Mau kita warnain seperti apa sih hidup? Mau kita bawa ke nuansa yang sama seperti yang kemarin, sama seperti yang tahun lalu, atau melompat lebih tinggi? Ini nanti akan mengungkap misteri bahwa dalam Ar-Rahman itu nanti kita diingatkan wabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Kenikmatan apa maneh sing kita ingkari istilahnya. Jadi hingga 30 sekian kalimat itu menunjukkan bahwa bila kita menyediakan diri dengan pikiran, dengan akal, dan dengan pemahaman kita tentang situasi yang kita hadapin,
hampir kita nggak bisa menemukan alasan untuk meminta. Hampir kita nggak bisa menemukan alasan untuk protes dengan keadaan. Yuk, tarik nafas yang dalam. Kemudian lepaskan pelan-pelan lewat mulutnya. Diulangin lagi. Upayakan setiap tarikan nafas menjangkau seluruh bagian tubuhmu. Bilapun itu sudah dilakukan, maka tarikan nafasmu bisa menjangkau di sekitarmu, ruanganmu. Jadi nafasmu seolah-olah memenuhi ruangan itu. Tarikan nafasmu seolah-olah menjangkau di seluruh ruanganmu. Kalau itu sudah mampu dilakukan, naikkan lagi di fase setiap tarikan nafasmu menjangkau di sekeliling rumahmu. Ada kontrol pikiran di situ. Pikiran sadarmu. Bahwa tarikan nafasmu mampu meliputi wilayah yang engkau tuju. Rumah misalnya. Kalaupun itu sudah mampu, maka lakukan lagi tarikan nafasmu hingga menjangkau seluruh wilayah desamu. Lakukan sampai 3 kali. Seluruh wilayah desamu. Dalam kapasitas desamu berarti dirimu sudah punya gambaran bahwa luasan desamu dengan petanya, dengan fenomena kehidupan masyarakatnya, fenomena alamnya, semuanya terkontrol dalam pikiranmu. Lepaskan pelan-pelan lewat mulutnya. Bila itu sudah mampu dilakukan, naikkan di fase seluruh wilayah kecamatanmu. Setiap tarikan nafasmu mampu memenuhi ruang seluas kecamatanmu. Tidak mudah ini. Ini butuh pengamatan, butuh pemantauan. Kadangkala yang engkau pikirkan tidak mampu dijangkau oleh nafasmu. Bila sudah mampu, maka untuk wilayah provinsimu. Dalam pikiranmu, engkau punya gambaran seluas apa provinsimu. Tiga kali untuk meyakinkan. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Sampai hari ini Abah hanya bisa menemukan beberapa orang saja di Indonesia yang mampu menjangkau setiap tarikan nafasnya nyampe di satu wilayah provinsi. Naikkan lagi fasenya untuk satu pulau Jawa. Setiap tarikan nafasmu menjangkau ruang lingkup seluruh pulau Jawa. Lakukan hingga 7 kali. Karena bukan pekerjaan mudah. Angkat tangan seperti halnya ketika kita sedang berdoa. Supaya sensitivitas telapak tanganmu
mampu membantu aktivitas ini. Iki bukan pekerjaan mudah. Kadangkala dirimu sudah berpikir luas tapi hanya pikiranmu doang. Tubuhmu, jiwamu, ruhmu, energimu tidak mampu menjangkau di kapasitas yang kau pikirkan. Makanya dalam bahasa agama disebut tulul amal. Panjang angen-angen. Mikirnya gede tapi energinya tidak nyampe. Tarik nafas sedalam mungkin. Penuhin rongga paru-paru dari atas sampai bawah. Tahan. Pertahankan sampai 37. Satu pulau. Buka dirimu. Tumbuhkan sikap menaungi. Tumbuhkan sikap mengayomi. Tumbuhkan sikap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhkan ungkapan janji baktimu untuk menghadirkan manfaat yang tidak terputus hingga yaumil akhir untuk wilayah yang kau jangkau saat ini. Bila hitungan 37 mampu dilakukan, lepas pelan-pelan. Untuk menormalkan paru-paru, tarik nafas sedalam mungkin, kemudian lepaskan pelan-pelan. 2-3 kali, normal lagi paru-paru. Baru kemudian lakukan lagi. Tarikan nafas sedalam mungkin, jangkau hingga satu wilayah pulaumu. Kemudian tahan. Tanamkan dalam pikiranmu konsepsi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan senantiasa tercurahkan untuk semuanya. Atau terima kasih atas keselamatan, kesejahteraan yang telah Engkau berikan ya Allah untuk seluruh wilayah yang Engkau jangkau itu. Atau naikkan di fase pengakuan dirimu tentang keberadaan orang-orang, semua makhluk yang ada di wilayah yang Engkau cakup tadi. Satu pulau. Alamnya. Alaikum untukmu semua ini meliputi seluruh makhluk yang ada di satu wilayahmu. Nah, disinilah akan ketemu kenapa kok menjadi agak berat. Kenapa tidak mampu menjangkau lebih spektakuler. Karena kita keluar dulu, tidak ke dalam. Baru konsepsi assalamualaikummu ini ke dalam. Ke dalam dirimu. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Yang di dalamnya adalah adanya organmu, yang di dalamnya ada sel orang tua kita, mbah kita, buyut kita, cangga kita, udeg-udeg, gantung sewur, waduria tambah daumim ba'di ajmain. Sapa keberadaan mereka, terima keberadaan mereka. Tambahin dengan senyum keterbukaan. Ini keren loh. Ini tadarus yang beneran.
mengkaji ulang dalam konsep pemahaman ayat kauniyah dan ayat nafsiyah, dibantu dengan kupasan ayat tarkhiyah. Fenomena inilah yang menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran luar biasa Rasulullah hingga menjangkau di hablum minallahnya, hablum minan nafas, hablum minal alam, hablum minan nas, wa hablum minallah. Kalau masih bisa lebih dari ini, sikapmu tumbuhkan lebih gede. Jiwa pengayomanmu, jiwa keterbukaanmu, penerimaanmu tentang keberadaan mereka-mereka semua, keberadaan dirimu dengan segala bentuk kelebihan dan kekuranganmu. Terima semuanya dengan lapang hati, dengan lapang dada, dengan sepenuh jiwa dan raga. Tidak ada lagi protes di dalam dirimu. Buka setiap lapisan yang menghambat. Terima semuanya. Buka pori-porimu, buka pikiranmu, buka telingamu, buka rasamu, buka rohsomu. Biarkan dirimu melebur di dalamnya, di dalam setiap nafasmu. Tarik nafas lagi yang dalam. Kemudian tahan, pertahankan sampai 37 detak jantungmu. Tetap pegang di konsepsi kesadaran salam untuk seluruh bagian dari dirimu, dohiron wa batinan. Kalaupun mampu di jangkauan seluruh pulau Jawa, naikkan di seluruh wilayah Nusantara, batas wilayah negara kita. Yang Abah tahu hanya beberapa gelintir orang yang bisa jangkauan nafasnya meliputi seluruh bangsa. Tidak lebih dari 3 orang. Di situ akan terkait dengan batas wilayah yang kalau dilihat dari satelit ada garis merah itu. Kalau dilihat di sudut pandang ilmu batinnya, dirimu akan melihat garis merah itu ada yang bergerak cepat di dalamnya. Bisa jadi nanti wujudnya itu seperti naga, bisa jadi wujudnya itu seperti apa ya, tali yang melingkar. Bisa jadi itu satu garis yang memancarkan cahaya pembatas. Ya, anggap ini awalan lah. Prinsipnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam tidak menghadirkan pembatas. Di dalam salam itu melepaskan semua pembatas-pembatas. Karena kalimat alaikum untukmu semua ini cakupannya seluruh makhluk hidup. Nah,
Tumbuhkan kesadaran untuk pengakuanmu kepada dirimu yang ada di dalam dirimu sendiri. Yang dalam setiap aliran darahmu ada ribuan selnya. Yang di dalam setiap selnya ini ada genetika kakek buyutmu. Yang di dalam setiap selnya ini ada inti selnya, ada DNA-nya, ada informasi, ada pengetahuan, ada kemuliaan, ada kebrengsekan, ada kesalahan dan kebaikan. Akuin kebaikannya dulu. Setiap yang ada dalam dirimu, setiap individu, setiap personal yang terkait dalam dirimu, untuk leluhurmu. Akuin kebaikannya secara global. Puji mereka karena kebaikannya kita ada. Puji mereka karena kebaikannya hidup kita mulia. Karena kebaikannya kita sampai hari ini bisa bertahan hidup. Karena kebaikannya mereka semua kita hari ini masih bisa happy. Karena kebaikannya kita masih punya iman, kita masih punya keyakinan. Akuin semuanya. Buka pikiranmu, buka perasaanmu, buka rasamu. Akuin semuanya. Lebih bagus dari ini. Dalam proses inilah kemudian karma-karma baik itu akan meluap dalam dirimu. Baru kemudian akuin bahwa setiap individu yang terkait dalam dirimu, yang ada dalam sel darahmu, yang ada dalam genetikamu, mereka juga punya kebrengsekan, punya kesalahan, punya dosa lah misalnya. Akuin kesalahan mereka. Maklumin bahwa setiap orang punya kesalahan. Baik itu kepada diri sendiri, ke istrinya, ke anaknya, ke orang lain, kepada Tuhannya sekalipun, kepada alam. Akuin semuanya. Maklumin. Wis bahasanya terserah. Yo wis aku nyadarin mbah buyutku kabeh. Bahwa sak pinter-pintere dirimu ya duwe kegoblokan. Sebaik-baik dirimu ya punya sisi buruknya. Tak terima dengan lapang dada. Baru kemudian tak matur aku nanggone alam semesta. Tak matur aku nanggone seke menungso. Tak matur aku nang seke makhluk. Tak matur aku nanggone Gusti Allah. Supaya kesalahan-kesalahanmu itu dengan pengakuanku termaafkan. Supaya karma-karma burukmu terhapuskan. Krono aku sing iso nglakoni iku. Karena hanya aku yang bisa melakukan itu. Nek bahasa agamane istighfar. Kita beristighfar untuk kakek buyut kita, leluhur kita. Tapi kalau kita menggunakan konsepsi istighfar, dirimu hanya mengakui salah. Salah ke siapa? Salah bentuk apa? Salahnya ke suami, ke istrinya, dirimu minta maafnya ke Allah. Salah paham akhirnya. Salahnya ke alam, dirimu minta maafnya ke Allah. Salah tempat namanya. Lebih bagus dari ini.
Ini butuh perjuangan karena harus bisa mengurai. Kira-kira potensi kesalahan apa sih yang terjadi? Paling enggak jalur yang bisa dijangkau kita ke orang tua kita. Kesalahan apa akuin. Mak bapak kita ke mbah kita, kesalahannya kira-kira apa akuin. Sampaikan permintaan maaf itu kepada mbahmu. Sampaikan permintaan maaf itu kesalahan mbahmu untuk buyutmu. Kesalahan buyutmu untuk canggamu. Kesalahan canggamu untuk udek-udek, gantung sewur, dan seterusnya. Naik, 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 naik. Sampai dirimu tidak lagi mampu menjangkaunya. Itu namanya mengurai karma. Itu namanya menghapus karma buruk. Iku loh hakikate istighfar sebenarnya. Baru setiap di antara mereka ke alam, ke unsur udara, air, api, tanah. Ini namanya prosedur pemurnian. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan di keramaian. Prosedur ini dilakukan harus dengan sendiri. Prosedur ini bisa dilakukan dalam kegelapan supaya menemukan cahaya. Karena dibutuhkan kerelaan diri untuk mengakui ini, dan ini tidak mudah. Dan prosedur ini butuh wa irsyadi ustadi, butuh pendampingan dari guru. Supaya tidak hanya berpikir seolah-olah sudah menjangkau. Lebih bagus dari ini. Jadi dirimu bisa menemukan identitasmu, dirimu yang saat ini, dirimu berkaitan dengan siapa. Kemudian yang siapa itu berkaitan dengan siapa lagi. Siapa yang engkau sebutkan, misal orang tuamu berkaitan dengan mbahmu, orang tuamu dengan alam, orang tuamu dengan udara, air, api, dan seterusnya. Orang tuamu berkaitan dengan Allah. Begitu dirimu naik ke atasnya mbahmu, mbahmu juga begitu. Mbahmu ke orang tuanya, mbahmu ke alamnya, mbahmu ke udara, air, api, dan tanah, mbahmu ke Allah. Dan seterusnya begitu. Ketika prosedur ini dilakukan, inilah kemudian muncul yang namanya tanazzalul malaikati warruhu fiha. Terbukanya langit, langitmu. Langit kesadaranmu. Yang terkait dengan para penguasa-penguasa yang berkaitan dengan hidup kita, yang kita sangat tergantung kepada mereka, yang bapak kita, emak kita tergantung pada mereka. Warruhu fiha, dan ruh-ruh mereka. Koneksitas ini loh yang kemudian terjabarkan dalam konsepsi nuzulul Quran itu. Lebih bagus dari ini. Prosedur ini tidak diajarkan masalahnya. Prosedur ini seolah sengaja ditutupin supaya kita hanya terjebak di aktivitas-aktivitas ritual saja. Tradisi-tradisi dan budaya-budaya saja. Esensinya nggak dapet. Baru pilihan besarnya. Setelah kita mampu menjangkau di fase ini, dirimu menyertakan dirimu dalam aktivitas segede apa sih untuk kehidupan? Karena dirimu yang saat ini dengan kesadaranmu, dengan kewarasanmu, mengakui adanya dirimu
Di dalamnya ada kakek buyutmu dan seterusnya. Dirimu mengakui bahwa dirimu sangat tergantung dengan udara, air, api, dan seterusnya. Dirimu dengan kesadaranmu mengakui dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, jiwa, ragamu bahwa dirimu adalah bagian dari alam semesta raya ini. Dirimu yang saat ini dalam kepemahamanmu terkait dengan aktivitas yang para nabi ajarkan, menghadap pada Sang Maha Pencipta awal untuk seluruh makhluk di alam semesta raya ini. Yang kalimat spektakulernya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun. Karena semuanya punya janji, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Yang bahasa spektakulernya Rasulullah ajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'im ba'du. Dirimu menghadap pada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur alam semesta raya untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dengan bentuk bahasa versimu. Bahasa legalnya Rabbana lakal hamdu. Dirimu muji, yang kau pujikan apa? Peran baik mereka, keterkaitan antara masing-masing alam ini, masing-masing makhluk ini dengan kita. Setiap individu ini saling tergantung. Tidak ada satupun yang mandiri. Dan setiap individu-individu ini adalah satu bagian. Dalam diri kita ada udara, dalam diri kita ada kakek buyut kita, dalam diri kita ada api, dalam diri kita ada tanah, dalam diri kita ada airnya. Setiap individu ini satu lingkupan yang tidak bisa terpisahkan. Ini hakikat syahadat. Ini hakikat tauhid namanya. Nyawiji kata orang Jawa. Akuin bahasa kebaikan mereka, peran mereka ini dalam kalimat yang Rasulullah ajarkan kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asilah. Kebaikan ini engkau ikrarkan dalam bentuk satu pujian luar biasa tentang kebaikan apa, masing-masing orang beda pengakuannya. Yang menjadi alasan dirimu senantiasa muji ke Allah dari pagi sampai sore hari. Dengan caramu. Rasulullah memberikan petunjuknya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jangan berhenti di sini. Karena instrumennya akan mengalir naik. Lepaskan penyangkalanmu. Luapkan pengakuanmu. Apa yang tidak menjadi kebaikan? Sehingga ketika dirimu tidak mampu mengakui peran mereka semuanya, dirimu diingatkan wa bi ayyi ala rabbikum atukadziban wa bi ayyi ala rabbikum atukadziban. Kenikmatan apa lagi yang kau dustakan? Sehingga kita akan mengakuin di situ inna a'taina kal kausar. Hidup kita penuh dengan kenikmatan yang seluas-luasnya. Kita cuma disuruh ngakuin fasoli. Maka terhubunglah dirimu dengan Sang Maha Pencipta, dengan semua alam semesta ini. Fasoli li rabbika wanhar. Dirimu senantiasa mencoba untuk mengkaitkan dirimu dengan keberadaan leluhurmu yang ada dalam dirimu, keberadaan alam semesta raya yang ada di sekitar kita, dan lingkup mil'us samawati wa mil'ul ardi ini. Kemudian wanhar, berbagilah kebahagiaan, berbagilah ketentraman, berbagilah sikap pengayomannya.
dikonsepsi amanah Rasul bima unzila ilahi mir rabbim wal mu'minun, dirimu senantiasa mengakui bahwa semuanya ini adalah utusan-utusan dari Sang Maha Pencipta untuk menjalankan aktivitas sinkronisasi alam semesta raya ini yang diatur oleh Rabbul Alamin, yang ditentukan oleh kodok dan kodarmu, catatan-catatan hidupmu yang kau dapat dari kakek buyutmu dan seterusnya. Sehingga ketika ini tuntas, dirimu menjadi dirimu. Dirimu yang menemukan sifat kemuliaannya. Setelah dirimu mengakui semuanya. Sehingga kalimat illah, billah, nggak lepas dari kita. Apa yang kita dapat, apa yang datang ke kita, apa yang pergi dari kita, itu semuanya alamiah. Semuanya prosedural. Yang kemudian dibahasakan apapun yang terjadi ini karena aku ridho. Maka PR kita, diri kita ridho enggak dengan ridho prosedur ini. Usahakan tidak goyang, pikiranmu tidak ngelambiar, tetap fokus kepada siapa? Rabbul Alamina, naik lagi dari sang pengatur, naik ke sang Maha Pencipta awal. Kalimat spektakulernya Allahu Akbar. Nah, inilah fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan bahasa tanazzalul malaikati warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Bila prosedur ini dilakukan dengan baik dan benar, maka seluruh urusanmu akan beres. Dirimu akan ditempatkan di posisi sejahtera. Min kulli amrin salam. Salam ini keselamatan dan kesejahteraan, penuh lingkup Rahman Rahim, dan senantiasa membawa manfaat yang tidak terhenti. Lebihkan dari ini. Baru kemudian kasih peluang dirimu untuk mengakui sebrengsek apa yang kejadian kelakuan kita. Akuin kebrengsekan kita ke istri, kebrengsekan kita ke orang tua, kebrengsekan kita kepada anak, kebrengsekan kita pada lingkungan, kebrengsekan kita pada diri sendiri. Akuin. Nah, inilah prosedur konsolidasi diri ini di situ. Konsepsi muhasabah yang betulan di situ. Hisab muhasabah itu menghitung diri, mengurai diri. Nah, pemicu ini kadangkala ini luput. Makanya strukturnya harus tertata. Nah, ini bagus nih, lebihkan. Akuin aja. Karena fasilitasnya udah dikasih. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Begitu dirimu salah, dirimu mengakui, dirimu dimaafkan. Yang jadi masalah, dirimu memaafkan enggak dirimu sendiri? Dirimu bisa enggak memaafkan kesalahan orang lain yang terdapat pada dirimu? Ini yang jadi PR kita. Baru karena kita diajarkan untuk tidak personal, orang-orang yang melakukan kesalahan seperti kita sampaikan juga untuk orang-orang yang menjalani kesalahan seperti yang aku lakukan, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Atas ridhomu ya Allah, mereka dapat mengakuinya. Atas ridhomu ya Allah, mereka dapat membenahinya. Atas ridhomu ya Allah, mereka dapat pengampunannya. Dan atas ridhomu ya Allah, mereka bisa memaafkan diri mereka sendiri.
Ini keren nih. Tarik nafas sedalam mungkin. Tahan. Jangkau seluas yang engkau mampu jangkau. Kalau perlu seluruh wilayah bumi engkau jangkau melalui nafasmu. Seluruh wilayah galaksi alam semesta raya engkau jangkau melalui nafasmu. Silakan. Jadi antara kesadaranmu, pemikiranmu, dan aktivitas ruhmu, energimu, nyambung. Dirimu terkait dengan alam semesta raya. Dirimu terkait dengan 9 jenis makhluk hidup yang diajarkan dalam sholat 5 waktu itu. Di 9 syahadat, 9 jenis makhluk hidup. Dalam setiap dirimu, dalam setiap individu kita, ada mereka semua. Dan dirimu sangat tergantung padanya. Lalu PR kita, miniatur inilah kemudian kita buka dalam konsep jagat agengmu. Dirimu menjadi gerbang sang pencipta. Maka ketika prosedur ini engkau lakukan, engkau bisa mengendalikan waktu. Yang diterjemahkan dirimu mau jadi apa aja bisa. Dirimu mau begini, kalau engkau mau maka jadi. Dirimu mau begitu, kalau engkau mau maka jadi. Karena dirimu yang menentukannya. Makanya tidak ada perubahan itu karena ceramah. Tidak ada orang berubah itu karena wejangan. Tapi karena praktek dan kemauan diri. Lafalkan kalimat Assalamualaikum dalam pikiranmu. Luapkan dalam perasaanmu. Jangkau dalam jangkauan besarmu. Alaikum itu luasannya sampai seberapa. Terima keberadaannya. Maklumin semua ketidaksinkronannya. Maklumin semua hal yang engkau rasa tidak baik. Maklumin sesuatu yang selama ini engkau ukur menjadi ketidakbaikan. Maafkan maksudnya. Terima tanpa penyangkalan. Insya Allah prosedur ini kalau dilakukan dengan cara yang baik dan benar, dirimu akan menemukan di min kulli amrin salam. Segala urusanmu akan beres. Karena dirimu senantiasa mengungkapkan pengakuanmu tentang tanazzalul malaikati warruhu fiha. Dirimu akan menemukan esensi Lailatul Qadar itu di situ. Yang disebutkan di situ malam yang punya kelimpahan 1000 bulan. Pencerahanmu ini loh yang akan mengurai dirimu seumur hidup. 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Seumur hidup kita. Kesadaran muncul inilah yang akan membenahi karmamu. Menuntaskan karma buruk-burukmu. Konsepsi istighfar itu jangkau. Konsepsi alhamdulillahnya jangkau. Konsepsi syahadatnya terlampaui. Di konsepsi hablum minan nasnya jalan. Hablum minan nafasnya oke. Hablum minal alamnya oke. Hablum minallahnya kemudian. Dirimu kepada Allah. Yang kalimat spektakulernya alhamdulillahirabbil alamin. Ada sesuatu yang engkau akuin atas peran seluruhnya kepada Sang Maha Pencipta awal. Kepada Sang Maha Pengendali, baru kepada Sang Maha Pencipta awal. Dirimu lepas, bebas, merdeka namanya.
Inilah esensi yang namanya nuzulul Quran, esensi tentang Lailatul Qadar sebenarnya. Esensi tentang istighfar, esensi tentang inna atau inakal kausar, esensi tentang karma, mengurai karma buruknya wiji dapat terlampaui dari fase ini. Dan ini nyata. Meskipun udara berhembus, coba tengok ketika di luar, ada nggak daun yang bergerak di fase ini? Dan tahapan ini tidak bisa diabaikan, karena kalau ini kita mengabaikan fase ini, dirimu akan sulit menemukan pencerahan dirimu. Jadi yang membuat dirimu berpeluang untuk menjadi hidup baik itu bukan orang lain, tapi kesediaan dan kerelaan dirimu untuk menjangkaunya. Sekarang di tahap yang lanjutannya, nrimo ing pandum, tawakal, ikhlas, pasrah, buka dirimu seluas-luasnya, maklumin semuanya, terima apa adanya, terima apapun yang ada, lakukan. Buka pori-porimu, buka pikiranmu, buka telingamu, buka jiwamu. Prosedurnya wiji, tidak ada kata, tidak ada harapan. Buka pori-porimu, buka rasamu, perasaanmu, buka jiwamu, buka semuanya, buka. Buang pembatasmu. Terima dengan puas. Terima dengan penuh syukur. Karena esensi syukur adalah menerima dengan puas hati. Baru kita bisa berterima kasih. Terima aja. Biarkan semuanya lepas. Nafas seperti halnya orang tidur. Kendurin semua sarafmu, ototmu. Nah, potensi posisi ini loh yang bisa memanggil sesuatu yang kita sebut rezeki-rezeki, duit, dan seterusnya itu. Karena dirimu telah melepaskan pembatasnya. Dah cukup. Allahumma amin. Nah, tahapan yang hari ini kita jalanin mengakomodir dari sekian bab, sekian waktu yang pernah kita kupas dengan praktek-praktek yang selama ini sepenggal-sepenggal. Abah saranin rekamannya itu sering dibuka, terus prakteknya dijalanin. Hal ini seperti kayak sepintas itu seperti biasa. Namun ketika dirimu dikasih peluang untuk melihat kejadian hari ini seperti apa sih, nanti dirimu akan tahu pelan-pelan. Jadi untuk hari ini Abah rasa cukup.
Jadi setiap pertanyaan tentang apa sih Lailatul Qadar, apa sih itu nuzulul Quran, kenapa harus ganjil dan genap, kenapa anu begini dan itu, intinya tergantung apa kata lu dah kan gitu. Tergantung dirimu menyebutnya. Tapi Abah menyarankan jangan rampas hak Tuhan, jangan seolah-olah dirimu yang menghukumi semuanya, karena itu urusan alam semesta raya, urusan Rabbul Alamin, urusan Sang Maha Pencipta, bukan urusan kita. Kita cuman disuruh lebih cerdas berpikir, lebih cerdas bertindak dan bersikap, supaya esensi kita sebagai amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihim wal mu'minun itu bisa menemukan jati dirimu. Jadi lepas daripada itu, insya Allah apa yang Abah sampaikan akan sampai tangkap dengan batas pengetahuannya masing-masing. Namun seberapapun yang engkau tangkap, baik itu fase SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dokter, profesor, insya Allah akan mampu menangkap di fase kesadarannya masing-masing. Jadi terima kasih Abah sampaikan untuk semua, untuk Kang Anang di Bojonegoro dan beberapa Bu Dewi, Pak Sinyo, Ade Konde, Mas Irfan, Kang Munir, terus Pak Sinyo, terus ini siapa namanya, Gus Rahmat Kusuma, terus apa ini, Pak Yusuf, Pak Heru, terus apa itu, Waskito, Rakai, terus siapa ini, Danio, dan yang lainnya ya. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap, apapun yang Abah sampaikan hari ini hanya bentuk cinta Abah untuk anak-anak Abah. Insya Allah akan membawa berkah buat semuanya, dan terus berlatih bahasa Arabnya, riadoh, terus latihan, karena yang membedakan orang biasa dengan orang yang luar biasa itu karena mereka terlatih. Itu salah satu penjelasan Abah tentang membakar karma, menghapus karma, atau apa namanya itu, apa tadi itu, membersihkan karma buruk ya. Ya misalnya begitu. Jadi insya Allah Islam dengan kesadaran pengetahuannya sebenarnya tidak terbatas, namun selama ini kita hanya melihat dari sudut pandang kekerdilan kita, kekerdilan para penyampai. Apapun yang diterima hari ini jangan dianggap menjadi kebenaran mutlak, karena kebenaran itu nggak ada. Kebenaran itu tergantung siapa yang menilainya. Namun ketika ini dirasa oke dan asik, ya maka jalankanlah. Insya Allah akan membawa manfaat buat semua. Dari Abah akhiri, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah, ibina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.